Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya, ini video yang kelima akan membahas tentang hakikat social prison. Setelah kita sama-sama memahami apa makna social prison, bagaimana pengertian social prison menurut Anda? Social prison sebagai sejauh mana yang dianggap nyata dalam CMC? Social prison sebagai kemampuan mahasiswa atau siswa untuk memproyeksikan diri mereka secara sosial dan emosional sebagai orang nyata. Social prison sebagai tingkat perasaan, persepsi, dan reaksi terhubung oleh CMC kepada orang lain. Social prison pada awalnya dikembangkan oleh Schott, William, dan Christie pada tahun 1976 untuk menjelaskan efek media komunikasi terhadap orang berkomunikasi. Social prison disempurnakan oleh Gunawardana tahun 1995, yaitu untuk menyatakan sejauh mana seseorang dianggap sebagai orang nyata dalam komunikasi yang dimediasi. Kemudian tahun 2010, Lowenthal menemukan social prison cenderung terletak pada kontinum di mana fokus pada hubungan interpersonal dalam komunikator berada di fokus seseorang dianggap sebagai hadir, ada, atau nyata. Jika sudah memahami apa itu social prison, sekarang kita ketahui apa dimensinya atau indikator social prison. Yang pertama, afektif. Kedua, social context. Ketiga, online communication. Yang keempat, interactivity. Dengan demikian, awal teori social prison ternyata memiliki implikasi langsung bagi para pendidik di lingkungan pembelajaran online. Kemampuan ini merupakan ukuran dari kualitas seseorang dalam berkomunikasi interpersonal yang meliputi pengetahuan dengan aturan-aturan dalam komunikasi nonverbal seperti sentuhan dan kedekatan fisik. Juga pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi sesuai dengan konteks atau memperhatikan orang yang diajak berinteraksi, memperhatikan volume suara. Jadi, implikasi social prison saat ini adalah individu yang dapat berkomunikasi secara efektif. Sebaliknya, individu tidak dapat berkomunikasi dalam layanan belajar efektif, ia akan mengalami hambatan pertumbuhan kepribadian. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi dalam belajar sebagai kemampuan untuk melakukan komunikasi dalam layanan belajar secara efektif dengan orang lain. Dalam mengenal dimensi social prison dijelaskan, social prison affective response merupakan atau mencerminkan bagaimana individu dapat mengekspresikan nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan sikap untuk dapat secara efektif dalam proses asinkronus. Bagaimana integrasi social prison pada bimbingan konseling? Yang pertama, melatih kematangan intelektual termasuk pada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif, contuning a threat. Yang kedua, memberi layanan dasar bimbingan, yaitu layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh mahasiswa mengembangkan keterampilan hidupnya. Dan yang ketiga, isi layanan dasar bimbingan adalah mengembangkan sikap dan perilaku emosional yang terarah. Pentingnya social prison dalam bimbingan online. Yang pertama, dengan dasar semakin tinggi derajat kehadiran sosial siswa-mahasiswa akan semakin profesional dalam menentukan sikap, mengakibatkan ketuntasan belajar mahasiswa membaik.
Rendahnya kematangan intelektual siswa-mahasiswa mengakibatkan kurang bijaknya mengambil keputusan dan tidak terampil dalam memecahkan masalah, terutama menyerap informasi. Bagaimana proses pengembangan produk model bimbingan online ini? Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, landasan filosofis dan teoris. Yang ketiga, konstruksi bimbingan online kehadiran sosial. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan online kehadiran sosial. Dan yang kelima adalah penutup. Bagaimana tahapan implementasinya? Model yang telah dikembangkan dan sudah melalui proses uji ahli ini direvisi, diuji coba, kelompok kecil, kemudian direvisi kembali yang pada akhirnya mendapatkan model serta instrumen yang layak untuk diimplementasikan. Implementasi produk model ini merupakan bentuk langkah nyata penerapan model pada sampel efektivitas model. Bagaimana tahapan evaluasi produk model bimbingan online ini? Yang pertama berguna untuk menilai kualitas dari model seperti kelebihan ataupun kelemahan model, ataupun kesulitan yang ditempuh dalam penerapan ataupun yang dialami oleh siswa atau mahasiswa dalam proses pelayanan. Dan yang kedua, evaluasi yang diterapkan setelah dilaksanakannya implementasi model ini adalah evaluasi formatif dengan tujuan untuk memperbaiki model sehingga menghasilkan produk akhir yang utilitas dan efektivitas berguna bagi siswa dan mahasiswa. Materinya mantap sekali, membuat suka lupa karena terlalu banyak dan kita bisa bingung. Makanya perlu baca bukunya dan pahami makna social present. Oleh karena itu disarankan membaca buku implementasi social present dalam bimbingan online pada perspektif komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal yang tersedia di Ekoji Channel Academy. Oleh karena itu, materi sudah dipaparkan dengan jelas. Cukup sekian saat ini. Selanjutnya kita membahas makna mastery learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.